Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat Roja TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar Radio Roja di mana saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam kajian bulanan atau pekanan di pekan kedua dan keempat di hari Selasa, dan ini adalah hari pekan yang keempat di hari Selasa. Yang kesempatan pagi hari ini saya ingin membawakan satu kajian khusus di kesempatan yang mulia ini, yaitu berkaitan dengan 5 nasihat insya Allah di dalam menghadapi kenyataan-kenyataan hari ini berkaitan dengan berbagai ujian dan fitnah yang menimpa kepada kita secara khusus kaum muslimin dan tentunya menimpa kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan ad-dinu an-nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Baginda Nabi sallam menjelaskan agama itu adalah nasihah. Lalu para sahabat bertanya, kepada siapa? Kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara menyeluruh. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berada di akhir zaman dan tentunya dekat dengan waktu hari kiamat, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam sejumlah hadis yang menunjukkan dekatnya dengan hari kiamat. Walaupun sudah barang tentu kita tidak mengetahui kapan akan hari kiamat, seberapa lama lagi hari kiamat, itu ilmu yang dirahasiakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan tentang dekatnya hari kiamat. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis, bu'istu baina yaday sa'ah hakada wa asyara bil usbu was sababah. Beliau mengatakan, aku diutus di penghujung hari kiamat. Lalu beliau mengisyaratkan dengan telunjuk dan jari tengahnya. Seperti ini. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Az-Zarimi, oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, dan hadis ini disahihkan oleh para ulama, salah satunya oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kaifa antum idza labisatkum fitnah yarbu fiha as-saghiru wa yahrumu fiha al-kabiru. Idza turika minha syai'un ay turikatu minas sunnah. Kila mata dzaka ya Aba Abdurrahman? Qala idza dhahabat ulama'ukum wa kathurat
juhalaukum wa kathurat qurra'ukum wa qallat fuqahaukum wa kathurat umaraukum wa qallat umanaukum wal tumistid dunya bi amalil akhirah wa tufiqa li ghairi din. Bahwa baginda Rasulullah SAW telah mengisyaratkan tentang keadaan di akhir zaman, yaitu tentunya zaman yang kita lewati hari ini dan zaman yang akan dilewati orang-orang setelah kita tentunya. Belum mengatakan bagaimana sikap kalian apabila fitnah telah mengelilingi kalian. Artinya fitnah telah berada di sekitar kita. Dan kita telah diliputi oleh fitnah. Kita telah dihadapkan kepada fitnah. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dari berbagai unsur kehidupan. Fitnah berada di tengah-tengah kita. Dan fitnah itu pun berkepanjangan. Lama, berkesinambungan, dan semakin dahsyat dari satu waktu ke waktu yang lainnya. Sampai disebutkan di dalam hadis ini, yarbu fiha as-saghiru wa yahrumu fiha al-kabiru. Anak-anak kecil menjadi dewasa dan orang-orang yang tua menjadi pikun. Yaitu apabila sebagian dari umat ini atau kebanyakan dari umat ini telah meninggalkan sunnah. Sesuatu dari sunnah. Lalu sejumlah para sahabat bertanya, atau sejumlah orang dan kaum muslimin bertanya di saat itu, kapan akan terjadi hal itu wahai Abu Abdurrahman? Maka beliau menjawab, apabila telah pergi para ulamanya. Artinya banyak yang meninggal dunia dari kalangan ulama. Banyak orang-orang yang wafat dari kalangan para ulama. Dan semakin banyak orang-orang yang bodohnya. Semakin banyak ahli qiraah. Artinya banyak orang yang hafal Al-Quran. Bahkan juga banyak orang yang mengetahui tentang qiraah sab'ah. Atau qiraah syaratul kubra. Tapi semakin sedikit orang yang faqih kepada makna-makna ayat Al-Quran. Semakin sedikit orang yang faham, faqih kepada isi dari Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan, apabila semakin banyak para pemimpin kalian, tetapi semakin sedikit orang yang amanah, orang yang adil, orang yang menegakkan hukum Allah. Berkuasa, memiliki jabatan, memiliki tahta, tetapi berada dalam kondisi zalim, tidak menegakkan syariat Allah. Semakin sedikit yang amanah. Kemudian beliau mengatakan, dan apabila telah dicari dunia dengan ibadah, telah dicari dunia dengan amal soleh. Jadi artinya orang-orang beramal soleh tapi tujuannya dunia. Tidak berkaitan dengan surga, tidak berkaitan dengan kehidupan setelah kematian. Tetapi yang diharapkan melakukan amal soleh, tapi tujuannya untuk kehidupan dunia. Dan apabila semakin banyak orang-orang yang tafakuh tentang urusan dunia, tapi tidak tafakuh tentang urusan agama. Artinya semakin sedikit orang yang belajar tentang agama Allah, belajar tentang tauhid, belajar tentang akidah, belajar tentang iman, belajar tentang Islam, belajar tentang halal haram semakin sedikit. Dan sibuknya sebagian besar di antara kita adalah dengan dunia ini. Maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis Anas ibnu Malik ridwanullahi ta'ala alaihim, sebagaimana kita akan bahas bagiannya ini nanti, bahwa dalam pemerintahan di saat itu adalah pemerintahan Hajjaj ibnu Yusuf. Hajjaj ibnu Yusuf
Dikisahkan bahwa Hajjaj ibn Yusuf adalah pemimpin yang diktator, pemimpin yang zalim. Membunuh sejumlah para sahabat, membunuh sejumlah para ulama di kalangan para tabi'in di waktu itu. Bahkan melakukan berbagai sisi kerusakan-kerusakan. Walaupun masih dikatakan muslim. Maka orang-orang mengadu kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, di mana dikatakan syakauna ilaihi mayal qauna minal Hajjaj. Faqala isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa waladhi ba'dahu asyarrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa ada sejumlah orang yang mengadu, meminta nasihat, meminta ujangan, meminta pengarahan, meminta fatwa kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu tentang kedzaliman dan tentang kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh Hajjaj bin Yusuf di saat itu. Maka beliau mengatakan, isbiru, sabarlah, kata beliau. Jadi beliau menyuruh sabar. Karena sesungguhnya tidak datang waktu atau tidak datang hari, tidak datang tahun, bulan, kecuali akan lebih buruk dari hari yang sebelumnya. Jadi hari atau pekan atau bulan atau tahun akan lebih buruk daripada hari yang sebelumnya. Dan itu aku dengar dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar dari Nabi kalian. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah apa yang diingatkan oleh Nabi SAW tentang kejadian-kejadian yang kita ada hadapi hari ini, yaitu berupa yang dinamakan dengan fitnah. Lalu kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala, apa sih yang harus diperbuat oleh kita? Maka saya akan berdialog dengan 5 pertanyaan dan 5 jawaban. Yang pertama, sebuah pertanyaan dan perlu jawaban. Solusi terhadap setiap keburukan. Maka ada pertanyaan, ma huwal ilmu alladzi yanbaghi likulli ahad an yatlubahu. Timbul pertanyaan, ilmu yang mana yang wajib dipelajari oleh setiap mukmin hari ini? Jadi ilmu yang mana, ilmu yang seperti apa yang wajib atas setiap mukmin untuk mencarinya? Maka jawabannya adalah al-ilmu alladzi yadulluka ilal jannah. Al-ilmu alladzi yadulluka ila ma'rifatillah wa ma'rifati nabihi wa ma'rifati dinik. Ilmu yang wajib atas setiap mukmin untuk mencarinya adalah ilmu yang mengantarkan kita ke surga, yang mengantarkan seseorang ke surga, yang mengantarkan Anda ke surga. Ilmu yang mengantarkan artinya ilmu yang membimbing kita untuk mengenal Allah, untuk mengenal Rasulnya, dan untuk mengenal agama ini, mengenal haram dan halal, untuk mengenal wajibat wal manhiyat, mengenal tentang perintah dan larangan. Oleh sebab itu baginda Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bahwa baginda Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berjalan mencari ilmu. Jadi barang siapa yang di antara kita berjalan mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan orang tersebut itu jalan ke surga. Kemudian di dalam hadis yang lain baginda Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki Allah berada dalam kebaikan, berada dalam hidayah, jauh dari setiap keburukan, setiap penyimpangan, maka Allah akan menjadikan orang itu faqih. Jadi kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, urgensi ilmu, kedudukan ilmu, dan kedudukan pemiliknya yaitu ulama bagi setiap mukmin. Untuk apa? Untuk
menjaga dirinya dari setiap keburukan. Dan ilmu yang wajib atas kita hari ini mencarinya, dan ilmu yang wajib atas kita hari ini untuk mempelajarinya adalah ilmu yang mengantarkan kita ke surga. Ilmu yang mengantarkan kita kepada keriduan Allah, kepada kecintaan Allah. Ilmu yang akan menyelamatkan kita dari neraka. Ilmu yang menyelamatkan kita dari azab Allah. Maka ilmu itu yang wajib kita cari. Dan setiap mukmin, setiap muslim wajib menjadikan bagian perjalanan hidupnya adalah untuk ilmu. Menjadikan bagian detik-detiknya, bagian menit-menitnya, bagian jam-jamnya, bagian hari-harinya, bagian pekan-pekannya, bagian bulan-bulannya, dan bagian tahun-tahunnya adalah untuk mencari ilmu. Yaitu ilmu yang mengantarkan kita ke surga. Oleh sebab itu kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang paling pertama adalah ilmu ma'rifatullah, ilmu tauhid. Ilmu terhadap kalimat syahadatain, ilmu terhadap kalimat la ilaha illallah. Lihat bahwa Nabi SAW mengatakan dalam sejumlah hadis, di antara yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW dinyatakan, dipanggil sama Allah, ya Muhammad. Itu terjadi nanti di Rasul Qiyamah. Adkhil jannata min ummatika man la hisaba alaih. Bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa Allah akan menyeru nanti di Rasul Qiyamah, di padang mahsyar. Masukkan olehmu wahai Muhammad dari umatmu. Kemana? Ke pintu surga. Pintu surga. Yaitu orang yang tidak akan dihisab nanti dan tidak mendapatkan adab yaumul qiyamah, min babil aimani min abwabil jannah, dari pintu aiman, dari pintu-pintu surga. Siapa orang yang masuk surga dengan tanpa hisab? Maka disebutkan di dalam hadis, sab'una alpan min ummati yadkhuluna al-jannata min ghairi adabin wala hisabin. Humul ladzina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Bahwa Nabi SAW mengatakan 70.000 di antara umatku akan masuk surga dengan tanpa adab, dengan tanpa hisab. Siapa mereka? Adalah orang yang bertauhid, ahlu tauhid. Maka disebutkan oleh Nabi SAW, siapa mereka? Humul ladina la yastarqun. Mereka orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Artinya dia meruqyah sendiri, walaupun meminta diruqyah boleh dengan syarat-syarat lain. Dan tidak meminta pengobatan dengan kai, besi yang dipanaskan. Dan tidak melakukan tatoyur, yaitu menisbatkan kesialan kepada selain Allah, seperti kepada burung dengan suaranya atau dengan terbangnya, atau dengan bulan, atau dengan hari, atau dengan nomor. Maka semua itu dilarang dalam Islam, tidak boleh, namanya tatoyur. Dan mereka kepada Rabb mereka bertawakal, bergantung kepada Allah. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya mereka akan diseru dari pintu aiman, dari pintu surga. Di mana pintu surga ada 8. Kemudian baginda Rasulullah SAW mengatakan, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa Abdullah wa Rasul wa kalimatuhu alqa il Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqun wa nar haqqun adkhalahu Allah al jannata bima kana minal amal wa fi riwayatin yani min ay abwab sya'. Bahwa Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan meyakini Muhammad sebagai hamba Allah, sebagai Rasulnya, dan Isa sebagai hamba Allah dan Rasulnya, kemudian meyakini adanya surga, meyakini adanya neraka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang itu ke surga dengan sebab amalnya,
dalam satu riwayat akan dimasukkan ke surga dari pintu yang mana ia mau, yaitu pintu yang 8. Di mana di hadis dikatakan, ya, inna fil jannati samaniyata abwabin minha yuqalu lahu rayyan. Di surga itu ada 8 pintu dan salah satunya dinamakan dengan pintu Rayyan. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa ilmu yang mengantarkan kita ke surga adalah ilmu tauhid. Ilmu ma'rifat kepada akidah, ilmu ma'rifat kepada rambu-rambu yang berkaitan dengan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada yaumul akhir, beriman kepada qada dan qadar. Dan ini adalah ilmu yang wajib kita miliki. Para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim menjadikan ilmu adalah bagian terpenting dalam hidup mereka. Dan para sahabat interaksi dengan ilmu dan menjunjung tinggi ilmu dan menjunjung tinggi orang-orang yang memiliki ilmu. Lihatlah kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyebutkan beberapa contoh di kesempatan yang mulia ini bagaimana ilmu dengan para sahabat. Yang mereka memahami ilmu adalah bagian terpenting dalam perjalanan hidup. Dan dipahami bahwa ilmu adalah bagian yang mengantarkan kita ke surga, yang membimbing kita ke surga. Lihat, ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Itu melakukan perjalanan 1 bulan karena ingin mendapatkan ilmu, yaitu ingin mendapatkan hadis dari sumber utamanya, yang mendengar langsung dari baginda Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Unais. Apa hadisnya? Hadis tentang ar-rasatil qiyamah. Yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan gurla. Manusia akan dikumpulkan di arasatil qiyamah di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak memakai sandal dan tidak dikhitan, seperti awal penciptaan. Ya. Maka Jabir bin Abdullah ingin mendapatkan hadis ini langsung dari baginda Rasulullah SAW, dari sahabat yang pertama mendengarnya, yaitu Abdullah bin Unais radhiyallahu taala anhu. Dan kita lihat, sebelum para sahabat saya jelaskan salafus saleh ridwanullahi taala alaihim. Karena mereka memahami ilmu itu bagian terpenting dalam hidup mereka. Baqi ibnu Makhlad rahimahullahu taala berjalan dari Andalus, mengarungi lautan berjalan. Kemana? Ke Baghdad. Ingin menemui siapa? Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan dikala itu Imam Ahmad sedang dalam cekalan dari seorang pemimpin amir waktu itu yang bermadhab Mu'tazilah dalam kurun yang sangat panjang. Di penjara, tapi penjara rumah waktu itu masih. Tapi dicekal, tidak boleh ngisi. Maka Baqi ibnu Makhlad jalan dari Andalus, Spanyol, ke Baghdad, ke Irak. Tiba-tiba sampai di Irak, sampai di Baghdad bertanya dan meminta kepada orang di kampung tersebut, daerah tersebut, menunjukkan di mana rumah Imam Ahmad mengajarkan hadis. Maka mereka mengatakan Imam Ahmad sedang dalam tahanan. Artinya tidak bebas menyampaikan hadis. Maka Baqi ibnu Makhlad itu tidak putus asa. Dan kembali ke negerinya. Beliau mencari solusi. Beliau adalah yang dinamakan kritis kreatif. Maka berjalan menuju Imam Ahmad dan berpura-pura menjadi seorang pengemis. Kepalanya diimamahi, kemudian pakai baju sedikit compang-camping. Lalu bertamu kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad bertanya, mau apa engkau? Aku ingin mengambil hadis darimu. Lalu Imam Ahmad mengatakan, sesungguhnya aku sedang dilarang hari ini menyampaikan hadis. Maka beliau mengatakan, aku punya cara agar engkau tidak dianggap menyampaikan hadis. Bagaimana caranya? Saya dalam setiap hariku akan membawa pensil ataupun membawa alat tulis dan membawa kertas untuk mengambil hadis darimu. Dan aku dengan cara bertanya. Artinya Baqi bin Makhlad bertanya hadis ini, bertanya sehingga dianggap Imam Ahmad tidak menyampaikan di awalnya gitu. Artinya dia yang mengawalinya, tetapi ditanya.
Kemudian Imam Ahmad mengatakan, lakukan jika kamu mampu. Maka beliau melakukan dengan berhari-hari, berbulan-bulan, sehingga mampu mengumpulkan ratusan hadis. Dengan kejuhudannya itu. Dan dengan semangatnya itu. Kenapa? Karena melihat ilmu adalah bagian terpenting dalam hidup mereka. Kemudian para tabi'in itu berkumpul di majelis Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Di saat itu. Ala qadri sab'ina alfan minal muslimin. Seukuran 50.000 di antara kaum muslimin. Dan orang-orang meminta yang dinamakan dengan adanya mustamli. Yaitu orang-orang yang mengangkat suaranya untuk menyampaikan kalam Nabi. Kalam Imam Ahmad dengan orang yang di belakang. Karena ribuan orang yang hadir. Waktu itu belum ada mikrofon seperti ini. Belum ada pengeras suara. Maka lihat juga dari sisi pengagungan Imam Malik kepada Nabi SAW. Maka disebutkan dalam satu riwayat Imam Malik tidak ingin. Karena beliau takut dengan ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin Nabi. Janganlah kalian mengangkat suaramu melebihi suara Nabi. Kebetulan Imam Malik kan adanya di Madinah gitu. Dekat dengan kuburan Nabi SAW. Maka beliau berpendapat mengarahkan bahwa mengangkat suara itu tidak boleh melebihi suara Nabi SAW baik ketika hidup ataupun setelahnya. Nah, tapi di dalam kisah ini menunjukkan bahwa Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengagungkan Nabi SAW dan sangat mengagungkan ilmu. Ya, di saat itu. Nah, itu contoh Imam Malik. Nah, ini kan Imam Ahmad dengan Baqi ibnu Makhlad. Maka Baqi ibnu Makhlad itu tidak berhenti dengan sebab ada tantangan tadi, tetapi mencari sebab sehingga sampai ilmu kepadanya. Dan ini kondisi para ulama terdahulu dengan ilmu. Kemudian para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim disebutkan dengan beberapa kisah tentang ilmu. Dan saya ingin menyampaikan kisah-kisah ini. Pertama, saya ambil lagi kisah dari kalangan mutaakhirin. Dalam Sahih Muslim itu disebutkan tentang kisah sejumlah ulama yang berangkat dari Kufah, yaitu Irak, Kufah. Kenapa? Karena terjadi di Kufah itu penyimpangan. Yaitu pertama kali muncul madhab Qadariyah. Bahkan dikatakan Gulatul Qadariyah. Yaitu orang yang mengingkari ilmu Allah. Mereka mengatakan Allah tidak tahu apa yang terjadi sehingga sesuatu itu terjadi. Jadi menafikan ilmu Allah. Maka dikatakan Yahya ibnu Ya'mur dan Abdurrahman al-Himyari sebagai wakil dari tokoh orang-orang yang ada di Kufah dan beliau juga ulama. Itu berjalan untuk menunaikan haji umroh sekaligus ingin bertanya kepada para sahabat tentang fitnah ini. Jadi lihat di sini ketika terjadi fitnah maka menelusuri ilmu. Maka sampailah kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dan hadis ini disebutkan di hadis pertama dalam Sahih Muslim. Mereka berjalan, cuma yang jadi tokohnya dua figur itu, yaitu Yahya ibnu Ya'mur dan Abdurrahman al-Himyari. Lalu beliau mencari tokoh utama di kalangan para sahabat dan Allah mentakdirkan ketemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu di antara sahabat yang juga nampak bagaimana komitmennya kepada sunnah Nabi SAW. Maka berjalan. Ketemu dengan Abdullah bin Umar. Lalu disampaikanlah apa yang terjadi di Kufah. Yaitu ada orang-orang yang mengatakan al-amru unuf. Artinya mereka mengatakan Allah tidak tahu sesuatu sebelum terjadinya sesuatu itu. Mereka mengingkari ilmu Allah. Padahal kita tahu Allah tahu apa yang akan terjadi dan bagaimana sesuatu itu terjadi sebelum terjadinya. Ya. Maka Abdullah bin Umar berkata kepada tokoh-tokoh ini. Apa? Abdullah bin Umar mengatakan begini. Yang pertama, aku berlepas diri dari mereka dan mereka bukan bagian dariku. Jadi menganggap kafir. Hanya orang yang mengatakan Allah tidak tahu apa yang akan terjadi itu termasuk kafir. Mukhrij an millatil din Islam. Sebab ini adalah termasuk qaul kufriyah. Qaul yang bisa menyebabkan ia mengatakannya adalah kafir. Nah, kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, demi Allah, seandainya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ya, maka Allah tidak akan menerima
amal mereka, sedekah mereka, sehingga mereka itu beriman kepada takdir. Kenapa kata beliau? Sebab aku mendengar bapakku dan bapakku mendengar dari Nabi SAW, yaitu apa itu? Dijelaskan iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada nabi-nabinya, rasul-rasulnya, dan beriman kepada yaumil akhir. Kemudian apa? Beriman kepada qada dan qadar. Nah, lihatlah kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini yang harus kita ambil. Bahwa Abdullah bin Umar menjadi pijakan kaum muslimin saat itu, ketika terjadi fitnah di Kufah, maka yang dicari ilmu. Maka yang dicari ulama. Maka yang dicari adalah orang yang paham kepada agama, din yang mulia ini. Bertanya. Nah, kemudian kisah yang lainnya, yaitu wafdu Abdul Qais. Ini satu daerah yang ada masih di sekitar Madinah, tapi jauh. Jadi di ujung, hari ini mungkin di ujung kota Madinah, jauh. Perbatasan. Maka apa yang terjadi? Mereka mengutus beberapa orang untuk datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang agama. Jadi bertanya tentang iman. Bertanya tentang iman. Maka Nabi SAW mengarahkan mereka untuk menunaikan kalimat syahadatain, salat, zakat, dan seterusnya. Kemudian mereka balik lagi. Jadi lihatlah di sini apa yang dilakukan oleh para sahabat. Yaitu sejumlah para sahabat, wakil dari Bani Qais itu bertanya tentang agama. Menunjukkan apa? Menunjukkan setiap ada sesuatu, maka itu perlu kepada ilmu sebagai solusi. Dan itu kehidupan para sahabat. Kemudian diantaranya disebutkan tentang kisah Malik ibn Huwairits dengan 20 pemuda yang sebaya dengannya. Mereka ingin bertanya kepada Nabi SAW tentang sejumlah amal soleh. Dan yang paling utama adalah salat. Maka disebutkan dalam hadis yang ada di Sahih Bukhari, ketika Nabi SAW melihat wajah-wajah dari teman-teman Malik ibn Huwairits telah terlihat kerinduan kepada keluarganya. Maka Nabi pun yang penuh dengan bijak mengantarkan mereka dan menyuruh mereka pulang dulu ke kampungnya. Tetapi Nabi SAW mengarahkan dua arahan. Karena pokoknya adalah belajar salat. Apa kata Nabi SAW? Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata beliau, salatlah sebagaimana aku salat. Fa idza hadarati salatu falyu'adzin ahadukum minkum wal ya'ummakum akbarukum. Apabila datang waktu salat, maka adzan salah seorang di antara kamu dan angkatlah imam salah seorang di antara kamu. Lihat di sini. Jadi ilmu yang dijadikan sebagai pijakan pokok itu dikuasai oleh para sahabat dan menjadi bagian hidup dari para sahabat ridwanullah ta'ala. Di sini menunjukkan kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Apabila orang mukmin memandang keutamaan ilmu, dan ilmu tidak dicari hanya di kelas, di sekolah, hanya di masjid, hanya dalam takbir akbar, tapi ilmu dalam kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh lain yang saya ingin nasihatkan kepada diri saya dan kepada seluruh jamaah kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering saya menyampaikan bahwa kehidupan para sahabat dengan ilmu natural. Ilmu adalah seperti kita butuh dengan minum dan makan. Ilmu tidak perlu disertai dengan ijazah. Ilmu tidak perlu disertai dengan klasikal. Ilmu tidak perlu disertai mungkin butuh majelis. Dalam arti majelis dibutuhkan, sekolah dibutuhkan. Tetapi konten ilmu dan kebutuhan ilmu tidak perlu adanya rekayasa semua itu. Tapi ilmu adalah bagian dari kehidupan kita. Lihatlah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Coba lihat kisah yang disebutkan dalam hadis yang nyata. Untuk memudahkan para pemirsa. Kalau meneliti Sahih Bukhari, Muslim mungkin harus cari. Yang termudah, kitab yang ada di kita udah diterjemahkan, kitab Bulughul Maram. Saya akan sebutkan 4 hadis. Yaitu 2 hadis untuk kaum laki-laki, 2 hadis untuk kaum perempuan.
ketika sejumlah para sahabat mengarungi lautan, berlayar di lautan, mencari ikan mungkin. Dan mereka belum tahu hukum air laut. Boleh dipakai untuk berwudu, boleh untuk dipakai mandi janabah, untuk bersuci atau tidak. Karena dalam benak mereka menganggap bahwa air laut itu beda dengan air tawar. Dengan berubah warnanya, dan dengan baunya, dan dengan rasanya. Rasanya asin, mungkin terkadang juga baunya ada bau lain, kemudian terkadang warnanya berbeda. Maka mereka datang kepada Nabi SAW setelah mereka mengarungi lautan dan tidak membawa air tawar, kecuali sedikit. Kalau mereka berwudu dengan air tawar, maka akan kehausan. Kalau mendahulukan minum, maka tidak bisa wudu. Maka mereka bertanya, natawadhu min ma'il bahar, bolehkah aku berwudu dengan air laut? Maka Nabi SAW mengatakan, huwa tahuru ma'uhu, airnya suci, wal hilu maitatuhu, dan halal bangkainya. Selesai itu. Karena mereka menjadikan ilmu bagian terpenting dalam hidup mereka. Ada muskilah, dapat problem solving, dapat solvingnya. Itu jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya bertanya. Kisah pertama. Kisah kedua. Ini lebih spesifik adalah sesuatu yang pribadi. Bisa ada di tangan di pihak lain, bisa tidak. Itu apa yang menimpa kepada menantu dari Nabi SAW, yaitu Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yang menikah dengan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Apa yang menjadikan beliau ingin bertanya kepada Nabi SAW? Beliau keluar mandi terus. Dan berhubung yang akan ditanyakan adalah mertuanya, dan ini adalah berkaitan dengan sifatnya rahasia, maka beliau menyuruh Miqdad ibnul Aswab, dalam satu riwayat adalah Salman al-Farisi, suruh bertanya kepada Nabi SAW tentang air mandi. Apa jawaban Nabi SAW? Igsil dakaroka wa tawaddo. Cuci dakarmu dan berwudulah. Jadi menunjukkan air mandi tidak seperti air mani. Air mani mewajibkan mandi, keluar air mandi tidak mewajibkan mandi. Hanya kalau kita mau ibadah, sholat adalah dengan wudu. Selesainya. Dan mereka menjadikan ilmu bagian hidup mereka. Mereka bertanya, ya, mereka sengaja bertanya. Bahkan bertanyanya bukan di majelis, bertanya datang ke rumah. Ya. Kemudian dua lagi dari sahabiah. Lihat di sini adalah Ummu Sulaim. Ini dalam kitab Janabah. Apa kata beliau? Ummu Sulaim ini, innallaha la yastahi minal haq halal al-marati min ghuslim idhiya ihtalamat. Sesungguhnya Allah tidak malu akan kebenaran. Apakah wanita wajib wajib mandi, apabila dia mimpi? Naam idza ra'atil ma. Iya, kalau dia melihat air maninya. Problem, punya sesuatu yang muskil, tidak paham nih. Tanya, selesai. Kemudian yang kedua atau yang keempat, yaitu Fatimah binti Abi Hubaish. Beliau mengeluhkan penyakit yang dinamakan penyakit istihabah. Jadi keluar darah terus dari faradnya. Dan beliau belum tahu apakah sama dengan darah haid atau dengan darah nifas atau berbeda. Maka Nabi SAW mengatakan, la kuntu imra'atun ustahadu wala athuru afa ada'i salata qala la. Apakah aku meninggalkan salat karena aku keluar darah terus? Maka Nabi SAW mengatakan tidak. Innama dzalika irkun, itu penyakit saja. Tapi ada kaidahnya apa? Fa idza aqbalat haidatuki fada'i salata wa idza adbarat faghsili anki dam wa shalli. Kata beliau, kalau datang waktu-waktu haidmu, karena darah istihad itu bukan penyakit, datang waktu haidmu, maka hitunglah sebagai hari haid. Dan apabila telah pergi hari kebiasaan haid, punya wanita suka haid 7 hari di awal bulan, maka berarti di hari itu tidak boleh puasa, tidak boleh saum, tidak boleh berjima. Setelah itu kembali lagi halal. Selesai gitu. Kenapa? Karena kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, di sini menunjukkan bahwa semua problem berkaitan dengan fitnah, jalannya ilmu. Dan sebagai penutup dari poin yang pertama nasihat ini, bahwa kita lihat kepada satu kisah yang disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Dan sebagai kitab yang paling mudah, kalau dalam Muslim mungkin mencarinya susah, lihatlah dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Taubat, bab tentang keutamaan bertaubat. Bab tentang keutamaan ikhlas di bab yang pertama.
Yaitu disebutkan, maaf, dalam bab taubat. Saya tadi akan ke hadis lain, tapi saya akan bicara dulu tentang taubat. Dan di sini berkaitan dengan ilmu. Ya, yaitu bab taubat. Yaitu dikisahkan kana man kana qablakum rajulun yaqtulu tis'atan wa isnina rajulun. Hadis Abu Sa'id. Ada orang yang membunuh 99 orang. Jadi melakukan keburukan, melakukan dosa besar, bahkan membunuh udah 99 kali. Dan orang ini pingin bertaubat kepada Allah, pingin istighfar bertaubat, pingin berhenti dari keburukannya itu. Pertama, dia berjumpa dengan orang yang soleh, abid. Tapi dia sempit ilmu, ditakdirkannya. Maka beliau bertanya, aku telah membunuh 99, apakah ada pintu taubat bagiku? Maka si rohib itu, ahli ibadah itu menjawab dengan kejahilannya. Dia mengatakan, mana mungkin, katanya udah banyak dosa, ya akan diampuni. Maka akhirnya putus asa dan dibunuh si rohib itu menjadi 100 orang. Jadi yang dibunuhnya di 100. Lalu setelah itu ditunjukkan kepada orang yang berilmu, orang yang alim. Dan dia bertanya, apakah aku ada pintu taubat bagiku, maaf. Dan aku telah membunuh 100 orang. Maka orang alim itu menjawab dengan ilmu, apa yang menghalangimu dengan taubat? Tapi jika engkau ingin bertaubat, jangan pulang ke negerimu. Karena negeri kamu adalah negeri yang jelek. Pindahlah ke sana, ada orang-orang soleh, maka beribadah dengan mereka. Jadi lihat di sini perjalanan. Jika kita mendapatkan masalah, mendapatkan fitnah, mendapatkan ujian, maka wajib kita datang kepada ahlul ilmi untuk bertanya. Dan memberikan solusi keluar dari semua kesulitan kita. Di dalam hadis yang tadi, ketika ada orang yang telah membunuh 99 orang, lalu yang ditanya seorang rohib celaka, sehingga bertambah dosanya, dengan sebab bertambah juga yang dibunuhnya. Tapi ketika datang kepada ahlul ilmi, maka disebutkan di dalam hadis itu, akhirnya dia husnul khotimah. Yaitu berakhir dalam taat. Karena disebutkan sebelum sampai kepada tujuan yang dia akan mencari di sana, ternyata beliau telah meninggal dunia di perjalanan. Lalu dikatakan, ambil. Dan ini berseteru antara malaikat rahmat dengan malaikat adab. Maka datang malaikat yang ketiga, ukur katanya, di mana dia berada. Ternyata sejengkal tanah berada di tanah yang baik. Ya, berada di tanah yang baik, maka dia selamat. Jadi artinya ketika orang alim itu menjadi pijakan dalam hidup kita, maka disitulah akan menjadi kebaikan buat kita. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan, Innallaha la yantazu ilman intiza'an minal abdi, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, hatta lam yuki aliman, itakhadan nasu ru'asan juhala, fasu'ilu fa'abtu bigari ilmin, fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengangkat ilmu dari seorang, tetapi mengangkatnya ilmu dengan wafatnya para ulama. Sehingga tatkala sedikitnya orang-orang alim, maka yang tersebar orang-orang jahil, maka dia diminta fatwa, maka dia menjabat dengan tanpa ilmu, maka dia sesat dan menyesatkan. Nah, jadi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, hiruk fikuk fitnah dunia hari ini, maka mesti setiap mukmin menjadikan bagian dari hidupnya adalah untuk mencari ilmu. Karena ilmu adalah bagian terpenting dalam hidup kita. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, sebuah nasihat yang saya ingin sampaikan di sini adalah berupa dialog. Ketika kita berbicara, apa masa depanmu? Ketika kita berbicara tentang masa depan bagi kita, bapak suka menasihati anaknya, ingat-ingat nak dengan masa depanmu. Guru kepada murid senantiasa memberi nasihat, ingat masa depanmu, gitu ya. Teman dengan teman, sejawat dengan sejawat, senantiasa kita mengatakan masa depan. Dan banyak juga orang berbicara dengan semua interaksi. Orang ke pasar, orang ke kebun, orang ke perusahaan, orang mencari dunia, masa depan, masa depan. Tapi ingat kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, apa yang dimaksud masa depan menurut kebanyakan orang? Ternyata masa depan yang menurut kebanyakan orang adalah masa depan yang akan ditinggalkan. Masa depan yang fana.
masa depan yang ada akhirnya. Itu apa? Ketika dalam hiruk pikuk kehidupan dunia ini, kita selalu mengatakan, apa masa depanmu? Tiada lain yang dimaksud adalah jabatan kita apa nanti. Karir kita apa nanti. Itu berkaitan dengan dunia. Jadi bupatikah? Jadi gubernurkah? Jadi presidenkah? Jadi direkturkah? Atau yang semisalnya. Dan apa yang menjadi pertanyaan kita tentang masa depan dan ataupun terbesit dalam diri kita tentang masa depan, ya adalah berkaitan dengan rumah dunia. Ya, kita akan beli rumah, ya, di mungkin di mana gitu ya, klasternya di mana, perumahannya di mana, jenis apa, tipe mana gitu. Kemudian masa depan adalah uang yang kita kumpulkan di bank, di berangkas, semuanya berbicara tentang masa depan itu. Tapi kita lupa masa depan yang paling depan. Masa depan itu adalah yang hakikat, yaitu kehidupan setelah kematian kita. Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika para ibu, para bapak berbicara tentang masa depan, maka inilah masa depan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, Al-Quran mengajarkan kisah seorang nabi yang mengajari masa depan kepada anaknya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Ketika beliau sedang dalam keadaan dekat kepada kematian, sedang syakratul maut, maka mengumpulkan semua anaknya. Allah berfirman, Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tidaklah kalian memperhatikan tentang Nabi Yakub alaihissalam ketika datang sakratul maut menjemputnya. Maka beliau berkata, wahai anak-anakku, apa yang kalian akan sembah setelah aku meninggal dunia? Maka serempak anaknya mengatakan, kami akan menyembah ilahmu dan ilah nenek moyangmu, yaitu Allah. Ilah yang satu. Dan kami tunduk kepadanya. Lihat di sini. Berbicara. Jadi ketika kita berbicara tentang masa depan, maka ingatkanlah masa depan itu adalah masa depan setelah kematian. Maka oleh sebab itu kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai catatan tinta emas bagi kita, semua apa yang kita cari dalam interaksi dunia, maka jadikanlah semuanya adalah jembatan dan jadikanlah kendaraan untuk kita ke surga. Maka jadikanlah semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai kendaraan mengantarkan kita ke surga. Sebagai masa depan kita. Jangan Anda berpikir masa depan adalah masa depan karir kita di dunia ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia pergi ke pasar, dia pergi ke kebun, pergi berternak, pergi ke perusahaan dan yang lainnya, maka semuanya dikumpulkan untuk masa depan mana? Masa depan untuk kehidupan dunia semata. Semestinya uang yang kita miliki adalah sebagai jembatan untuk kita di surga. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa ar-rajulu tahta dhilli shadaqatihi. Di arasatil qiyamah akan mendapatkan naungan Allah ketika matahari mendekat 1 mil. Itu adalah setiap orang akan dinaungi sesuai dengan sedekahnya. Berarti ketika orang itu ditanya, apa masa depanmu? Anda membuat masjid, Anda membuat sekolah, Anda berinfak, Anda bersedekah, Anda menunaikan sholat, Anda menunaikan puasa. Karena itu adalah jembatan kita. Dan itulah masa depan kita. Jadi kalau orang itu tahu tentang masa depannya, yang dimaksud depan paling depan adalah kehidupan akhirat, maka orang itu akan menjaga sholat 5 waktu, akan menjaga puasa Ramadan, akan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, berumrah, berjihad, berbakti kepada dua orang tua, mengamalkan semua kebaikan. Karena kita sedang berjalan untuk masa depan kita. Tapi sayang, kita berbicara masa depan adalah masa depan yang fana. Ya. Dan itulah kehidupan kita hari ini.
di mana dikatakan penyakit wahan menimpa kepada kita hubud dunya wa karahiyatul maut. Nah, ini adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang harus kita lakukan pada kesempatan hari ini? Dengan begitu dahsyatnya ujian kepada kita. Amal yang mana yang harus kita jaga dalam keseharian kita? Maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bertanya tentang amal dan ketika kita meminta ditunjukkan kepada seorang alim tentang amal di masa hari ini, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada jawaban yang sederhana dari sekian penjelasan. Lakukanlah amal yang mampu kita mendawamkannya, mengkontinyukannya setelah kita menunaikan perkara-perkara yang fardu, perkara-perkara yang wajib. Menjaga sholat 5 waktu, menjaga puasa, dan menjaga setiap perkara yang Allah Ta'ala fardukan. Oleh sebab itu baginda Nabi SAW pernah ditanya oleh istrinya sendiri Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, ya Rasulullah, ayul a'mal ahabbu wa afdalu indallah? Qala adwamuha wa in qalla. Amal yang mana yang paling dicintai Allah? Yang paling mulia di sisi Allah? Maka baginda Nabi SAW mengatakan, amal yang mampu kita mendawamkannya walaupun amalan itu sederhana. Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, sering kita berbicara hari ini, bertanya tentang mungkin yang sulit bagi kita untuk melakukan hari ini. Beramal. Tapi banyak yang kita lalaikan. Contohnya apa? Kita lihat. Sudahkah Anda mengkontinyukan untuk diam ketika mendengar suara adzan, kemudian menjawabnya, kemudian kita membaca sholawat setelahnya? 3 unsur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqulul muadzin. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nidaa thumma yaqulu ya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadil wasilah wa ba'atsu maqama mahmud alladzi wa'adta halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Nabi SAW mengatakan, apabila kamu mendengar azan, maka berdiamlah dan ucapkanlah apa yang dikatakan oleh muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita katakan Allahu akbar, Allahu akbar. Seterusnya. Dan apabila selesai, maka kita bersalawat kepada Nabi SAW dengan salawat yang ma'ruf tadi dibacakan. Maka akan dapat syafaat. Sudahkah kira hari ini orang yang di pasar, orang yang sedang di kebun, orang yang sedang di peternakannya, orang yang sedang di kantor, ketika mengatakan mendengar suara adzan yang merupakan syiar Islam yang agung, Allahu Akbar, berhenti. Semua aktivitas kita berhenti, taklim berhenti, rapat berhenti, semua kegiatan berhenti, mendengarkan adzan dan kita menjawabnya dan kita bersolawat. Nah, orang yang cerdas dan dia akan mendapatkan pintu-pintu surga adalah orang yang mampu ini, mendawamkan ini. Jadi di masa-masa seperti ini kita harus menjadi orang muslim yang cerdas. Dengan amalan yang sederhana dibukakan pintu surga. Kemudian beranjak ke hadis yang kedua kita sebagai contoh. Bahwa Nabi SAW mengatakan, idza tawaddu'a al-abdu thumma ahsana wudu'ahu thumma yaqulu fi akhirih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah tsamaniyah. Barang siapa yang berwudu dan membaikkan wudunya, kemudian berkata dengan kalimat syahadatain wudu, yaitu zikir setelah wudu. Sebagian para ulama menambahkan dengan Allahumma ja'alni minal mutawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Maka
dipersilakan masuk ke surga dari pintu yang 8, yang mana saja. Kita diperintahkan untuk masuk ke surga dari pintu yang mana saja. Nah, maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi SAW mengatakan, al-ibadatu fil haji kahijratil ilayya. Banyak ibadah. Dan carilah ibadah yang mampu kita lakukan. Setelah kita menjaga perkara-perkara yang wajib, maka menjadi orang yang cerdas agar beramal dengan amal yang kita bisa mengkontinyukannya. Karena begitu agungnya gitu. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dari dalam hadis, aku melihat seseorang itu mondar-mandir di surga. Apa amalannya? Ternyata memotong kayu yang menjulur ke jalan. Ini tentang amal soleh. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, aku telah mendengar terompah Bilal di surga. Lalu ditanya, apa yang menjadikan engkau seperti ini? Maka beliau mengatakan, aku tidak berhadas kecuali aku berwudu, dan tidaklah aku berwudu kecuali sholat 2 rakaat yang dinamakan syukratul wudu. Sholat syukrul wudu. Nah, ini pendawaman, continue kepada amal soleh. Ya. Kemudian ada lagi, disebutkan dalam hadis, akan muncul dari pintu ini seseorang dari penghuni surga. Ternyata bukan tokoh-tokoh besar dari para sahabat yang bertepatan dengan kisah ini. Dan para sahabat kaget. Sehingga dilakukanlah penelitian ke rumahnya. Punya kelebihan apa orang ini? Sholatnya sama ternyata, zikirnya sama. Tidak ada yang berbeda. Maka ada yang penasaran bertanya, apakah engkau punya amalan yang rahasia? Yang engkau kontinyukan? Iya, katanya apa? Maka beliau mengatakan, aku tidak tidur kecuali aku telah membersihkan hatiku dari semua hasad dan iri dan dengki. Dan aku telah memaafkan kepada setiap orang yang telah melakukan kepadaku kesalahan dan tanpa mereka meminta kepadaku. Yaitu asafu wal afu. Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, jangan kita lewatkan amalan yang sederhana untuk mendapatkan pahala besar. Terutama di waktu yang sangat sulit kita melakukan banyak kebaikan. Dan ini adalah solusinya. Ini adalah solusinya. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat adalah fitnah terbesar hari ini. Melihat berbagai keboliman. Mungkin di berbagai negara, rakyat mendapatkan bau keboliman dari para pemimpinnya. Mungkin itu bahasa yang saya gambarkan. Mencium bau keboliman. Mencium sisi kedoliman dari para pemimpinnya. Di sisi lain, kita pun melihat begitu dahsyatnya rekayasa musuh kepada kaum muslimin dan rekayasa musuh terhadap Islam. Dan kita seorang muslim yang punya giroh iman pasti ingin melakukan sesuatu. Melawan terhadap semua keboliman ini. Melawan setiap keburukan ini. Dan tentunya itu adalah alamat dalam diri kita ada iman. Karena giroh itu sebagaimana dinyatakan di dalam hadis, giroh itu berupa energi yang ada dalam diri seorang mukmin. Yang disebutkan di dalam hadis, man ra'a minkum munkaron fayughayyir biyadihi fa in lam yastati bi lisanihi fa in lam yastati qalbihi wa dzalika adzaful iman. Apabila kamu melihat keboliman, apabila kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau tidak mampu, maka dengan lisanmu. Kalau tidak mampu, maka dengan cara engkau tidak menyetujuinya, benci dalam hatimu. Dan itu adalah bagian yang lemah dari iman kita. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, lihat di sini. Nah, tetapi ada dua sisi yang saya ingin sampaikan di kesempatan yang mulia ini. Berupa nasihat. Apa yang harus kita lakukan? Poin yang pertama, masalah bagi kita adalah bukan semata-mata kita mengatakan menolong agama Allah. Bukan semata-mata kita mengatakan kita akan menjaga agama Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah benar-benar akan menjaga agamanya. Dan benar-benar Allah pun akan memenangkan agamanya.
Seandainya kita tidak menjadi penolongnya, maka Allah akan mencari dan memunculkan generasi lain yang akan menjaga agama ini. Jadi Allah telah memberikan jaminan. Agama ini akan dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Kemudian di sisi yang kedua, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih. Jadi agama ini akan dijaga Allah. Syariat ini akan dijaga Allah Ta'ala. Sama saja kita menjadi penolongnya ataupun tidak menjadi penolongnya. Karena Allah akan membangkitkan generasi yang lain. Allah akan menukar kita ketika kita berada ya di dasar tentunya kemalasan, di dasar keburukan, di dasar tidak melaksanakan agama Allah dan tidak berjihad di jalan Allah, maka Allah akan mengganti kita. Dan Allah tetap akan memenangkan agamanya. Ya. Maka dari sisi bahwa Allah akan menjaga agama, bahwa Allah akan memenangkan agamanya, bahkan disebutkan dalam hadis tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tidak ada sejengkal tanah pun kecuali akan masuk Islam. Mulialah orang yang masuk dan hinalah orang-orang yang tidak masuk Islam. Ini telah disinyalir dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nah, maka ada poin yang kedua, bahwa kewajiban bagi seorang muslim itu apa? Al-isabah fil qawli wal amal. Bahwa orang mukmin itu dituntut untuk benar dalam berkata, benar dalam berucap, benar dalam beramal. Yaitu seorang muslim diperintahkan untuk sejalan dengan perintah Allah dan Rasulnya dalam setiap perkara. Kemudian Rasulullah SAW telah mengatakan apa yang harus kita berlaku hari ini. Maka kisah yang tadi, apa yang didapatkan oleh para sahabat dan para tabi'in di masa Hajjaj, itu melebihi kedoliman yang kita lihat hari ini. Itu lebih besar keburukan yang kita hari ini. Artinya keburukan individunya, bukan keburukan keadaannya. Karena kalau keadaan tetap di masa Hajjaj lebih baik dari masa Umar ibn Abdul Aziz. Walaupun tidak diragukan masa Umar ibn Abdul Aziz itu lebih mulia daripada Hajjaj. Tapi masanya tetap karena di masa Hajjaj itu ada para sahabat. Ada Anas bin Malik dan para sahabat yang lainnya. Maka kaum muslimin mengadu kepada Anas bin Malik tentang kedzaliman yang mereka rasakan. Tentang keburukan yang mereka rasakan. Apa nasihat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? Qala isbiru sabar. Karena tidak datang tahun kecuali akan lebih buruk dari yang sebelumnya. Lalu disebutkan yang dimaksud dengan keburukan itu catat dengan tinta emas oleh kita. Karena tentunya beda dengan benak kita. Yang dimaksud lebih buruk dari yang sebelumnya bukan berkaitan dengan gejala ekonomi. Bukan berkaitan dengan tentang masalah ekonomi. Sulitnya mencari harta, sulitnya ekonomi dan sebagainya. Bukan berkaitan dengan itu kata dalam riwayat yang lain. Itu riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum. Apa katanya? Tetapi idza dhahabat ulama'ukum, apabila telah pergi orang-orang alimnya. Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ahli sunnah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kaum salafiyun yang dimuliakan Allah Ta'ala. Saya, Anda, semua pemirsa, dituntut isobah dalam setiap perkara. Hal tawadhu'ta kawudu'i an-Nabi sallam, hal solaita kasolati Nabi sallam, hal sumta kasaumi Rasulullah sallam, hal hajjata kahaji Nabi sallam. Apakah engkau berwudu seperti wudunya Nabi sallam? Apakah sholat seperti sholatnya Nabi sallam? Apakah berpuasa seperti puasanya Nabi sallam? Apakah engkau berhaji seperti hajinya Nabi sallam? Maka apabila umat Islam dalam semua individunya mereka komitmen kepada apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fanasrul qarib, maka pertolongan itu akan dekat. Karena semua keburukan yang kita dapatkan hari ini dari keburukan para pemimpin kita,
maka itu sesuai dengan kata kaifa takunu yuwali alaikum. Bagaimana kalian, maka demikianlah pemimpin kalian. Oleh sebab itu kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala seolah-olah mengatakan, apabila ketika melihat sesuatu kebaliman, maka problem solvingnya adalah setiap mukmin adalah melakukan perombakan jiwa. Setiap mukmin melakukan perombakan individu yang dinamakan dengan istilah revolusi mental. Dalam arti di sini revolusi karakter gitu ya. Yaitu berkaitan dengan akhlak kita sebagai seorang muslim. Yaitu kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan untuk sabar. Sehingga para sahabat bertanya ketika masa-masa ini, Yali alaikum umara ta'rifuna wa tunkirun. Bahwa Nabi SAW mengatakan akan datang kepada kalian pemimpin. Pemimpin yang mana? Pemimpin dikatakan ta'rifun wa tunkirun. Yaitu apa? Kalian akan mendapatkan sebagian kebijakan-kebijakan dan sifat-sifatnya itu kalian ingkari. Artinya bertentangan dengan hukum Allah dan sunnah Nabi SAW. Dengan syariat, dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Lalu Nabi SAW ditanya oleh para sahabat. Apalanu nabiduhum, apalanu qatiluhum. Apakah kami memerangi mereka? Apakah kami mengkudetanya? Maka Nabi SAW mengatakan, la aku pun salat. Jangan, sabar. Dalam satu riwayat dikatakan, isbiru hatta talqauni fi haudi. Sabarlah kalian sehingga bertemu denganku di haudku. Dan kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ahli sunnah salafiyun yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ya. Maka kita kewajibannya apa hari ini? Adalah kita beribadah kepada Allah. Kemudian kita islahun nafas, membereskan diri. Kemudian apa? Jadikanlah bagian-bagian dari sholat kita adalah berdoa untuk pemimpin kita. Untuk kebaikan pemimpin kita. Sehingga para ulama kita mengatakan, ya, seandainya aku memiliki doa yang mustajab, maka aku akan khususkan doa ini adalah untuk pemimpinku. Agar pemimpin kita dapat hidayah, agar pemimpin kita menjadi pemimpin yang adil. Dan demikianlah diajarkan oleh salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaih. Kemudian sampai kepada titik yang dikatakan dalam syariat Islam, jika kita tidak bisa meminta hak kita kepada pemimpin kita, maka ada kewajiban bagi kita dua hal. Tetap kita menunaikan kewajiban kita kepada pemimpin kita, penuhi hak pemimpin kita. Dan jika kita tidak bisa menuntut hak kita kepada pemimpin kita, maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah kepada Allah Ta'ala, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukup. Dan itu adalah kaidah ahli sunnah. Dan nasihat yang terakhir, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan bahwa di antara hiruk pikuk kehidupan dalam fitnah, maka sering kita akan mendapatkan ujian yang menyebabkan kita lemah. Dan Nabi SAW pun telah mengisyaratkan, inna likulli amalin syarrah. Inna likulli syaratin fatrah. Faman kana fatrahu ala sunnati faqad hada. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Nabi SAW mengatakan kepada kita bahwa setiap kesemangatan akan datang masa yang lemah. Jadi dalam setiap kondisi semangat akan datang masa lemah. Maka barang siapa yang waktu melemahnya kepada sunnahku, maka ia akan selamat. Dan barang siapa yang dalam kondisi lemahnya, ya, yaitu ketika dia ngedrop, turun kepada selain sunnah, maka dia akan celaka. Dasarnya fitnah hari ini terkadang akan mengurangi dan menguras tentang kondisi iman kita. Semangat beramal berkurang, semangat mencari ilmu adalah berkurang. Maka apa solusinya? Umar ibn Khattab
menjelaskan terhadap hadis yang tadi. Beliau mengatakan inna hadhil quluba ikbalan wa idbaron. Fa idza aqbalat wa khuduha bin nawafil wa idza adbarat falzamuha al faraid. Maka Nabi SAW ataupun Umar Ibn Khattab mengatakan, hati itu ada bolak-baliknya, ya. Turun naiknya gitu ya. Apabila sedang semangat, sedang kuat, maka tunaikanlah perkara-perkara yang wajib dan ikutilah dengan perkara-perkara yang sunnah. Jika dalam keadaan lemah, maka komitmenlah kepada perkara yang wajib. Jadi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis dan makna dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala memberikan satu wawasan, dan ini sebagai nasihat yang terakhir. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah melemah iman. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah salah, terjerumus kepada sebuah kesalahan ataupun maksiat. Tetapi semampu mungkin orang mukmin diperintahkan untuk istiqomah. Jika terjadi melemah, maka jangan sampai meninggalkan yang wajib, melakukan yang haram. Ya, komitmenlah di situ. Jadi ketika kita mungkin sholat malam, puasa Senin Kamis, jangan sampai kita meninggalkan puasa Ramadannya. Jika kita biasa sholat malam, dan jika kita biasa sholat ba'diyah qobliyah, jangan sampai kita meninggalkan yang wajibnya. Karena barang siapa yang melewati itu, maka dia celaka. Kalau seseorang mampu meninggalkan perkara yang makruh, bahkan meninggalkan yang mubah yang tidak memiliki makna kepada kita, maka jangan sampai orang itu terjumus kepada yang haram. Dan demikianlah hati manusia. Oleh sebab itu kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kala ini kita perlu kepada teman yang saleh, perlu kepada seorang ulama, orang alim yang membimbing kita semua. Demikian kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 nasihat yang mungkin akan relevan dalam kondisi hari ini untuk menjaga istiqomah kita berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas Islam yang mulia, ya. Barangkali demikian, dan kita buka tanya walaupun hanya waktu yang sedikit insyaallah. Terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustadz Jazakumullahu Khairan, nasihat penuh manfaat yang telah disampaikan sebagai bekal bagi kita menghadapi fitnah akhir zaman saat ini. Ikhwatal Islam, kita masuk ke sesi interaktif. Anda yang akan bertanya, kami buka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana? Rizal di Singkawang. Pak Rizal. Silakan pertanyaannya, Pak. Barakallahu fiik, Ustaz. Wafik, barakallahu. Ini Ustaz, Ana menanyakan tentang fenomena di akhir zaman yang kalau di kita itu selalu menjadi hilaf. Misalnya begini, Ustaz. Misalnya itu perkara yang tidak ada sunahnya, lalu dihilafkan. Jangan-jangan nanti ketika orang bertawasul, bertabaruk dengan penghuni kubur, itu pun menjadi hilaf. Ada ikhtilaf, maksudnya ada ikhtilaf para ulamanya atau maksudnya? Betul. Oh itu ya, masalah itu ya. Para ulama. Iya. Jadi bagaimana kita menanggapi fenomena ini? Mohon nasihatnya, sultan juga kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal di Kalimantan Barat. Silahkan Ustaz. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin jawabannya dari 2 sisi terlebih dahulu ya. Apa yang ada dalam ruang lingkup yang dinisbatkan kepada Islam itu tentunya ada 2 sisi. Sisi yang pertama, perkara-perkara yang memang dengan jelas bahwa itu adalah perbedaan para ulama yang bersumberkan kepada dalil Quran dan Sunnah. Jadi masalah-masalah yang terjadi perbedaan tetapi rujukannya adalah Quran dan Sunnah. Contoh ya, perbedaan dalam beberapa masalah, dalam ibadah, dalam masalah-masalah yang lainnya. Seperti kita berbeda umpamanya apakah bismillah dijaharkan atau bismillah disirkan ketika kita baca Fatihah. Apakah umpamanya sisi lain berkaitan dengan semua masalah, apakah menyentuh istri batal atau tidak. Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, perbedaan yang seperti ini adalah
perbedaan yang tentunya bagi setiap kita akan berdalil sesuai dengan pendapat yang dikuatkan. Tetapi ada perbedaan-perbedaan yang muncul di tengah umat Islam yang sesungguhnya perbedaan itu bukan dari awalnya dari Islam, tetapi dari pemikiran-pemikiran yang itu ada luar dari Islam. Maka wajib di sini bayan. Wajib bagi kita adalah untuk menjelaskan. Seperti umpamanya bertabaruk dengan penghuni kubur. Berdoa meminta kepada penghuni kubur. Ini jelas di dalam syariat Islam bertentangan. Kenapa? Karena Al-Quran telah menjelaskan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwa beribadah itu hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jadi jelas. Jadi bagi umat Islam adalah melihat dengan ilmu tadi tentang perbedaan itu. Ada perbedaan yang ada dalam bingkaian perbedaan antara ulama Islam. Ada perbedaan yang sesungguhnya itu bukan bingkaian itu, di luar bingkaian yang dinamakan dengan perbedaan di kalangan para ulama. Ya, maka bagi umat Islam wajib membedakan. Contoh sekarang ada pemikiran pokoknya semua agama benar. Ya, ini pemikiran ya tentunya liberal, pluralisme. Ini di luar pemahaman Islam. Orang Muslim dan ulama Islam meyakini kebenaran hanya satu adalah Islam. Maka tidak bisa dikatakan ini adalah perbedaan. Ini adalah perbedaan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Demikian Bapak di Kalimantan Barat. Silakan kami buka kesempatan berikutnya dari telepon. Silakan. Ya, sudah masuk barangkali? Silakan, sudah masuk? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Ibu? Dari Ibu Dani di Sumatera Selatan. Ya, silakan pertanyaannya Ibu. Mau bertanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Di akhir zaman ini kok banyak orang itu ya Pak, dalam itu. Misalnya apa itu? Pemimpin itu loh Pak, mengasihi bukan lagi majelis taklim itu. Pemimpin memberikan sarana ibadah sholat begitu? Iya. Pertanyaannya Ibu, bagaimana hukumnya begitu ya Bu ya? Disuruh memilih dia itu loh Pak. Oh, itu, karena ada, ya baik, karena ada harapan agar dipilih dalam pemilihan ya begitu ya Bu ya? Itu gimana Pak? Baik Ibu, terima kasih sudah ditangkap inti pertanyaan dari Ibu. Silahkan Ustadz, barakallahu fiik. Ya, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, mungkin ini fenomena ya terutama menimpa kita hari ini. Ya, di sini mungkin ada 3 sisi ya yang harus kita jelaskan. Bahwa sepakat ahli sunnah dan kaum muslimin bahwa kita wajib mengangkat pemimpin kita. Jadi umat Islam itu wajib punya pemimpin. Dan umat Islam itu wajib mengangkat pemimpinnya. Ya, sebagaimana dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an ya, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan para ulama ya itu menjelaskan bahwa ayat ini kalau kita diperintahkan taat, maka kita diperintahkan untuk mengangkat pemimpin itu. Ya, jadi diperintahkan kita untuk mengangkat pemimpin. Ya. Hanya saja mungkin pengangkatan pemimpin di dalam Islam itu berbeda dengan pengangkatan pemimpin dalam sistem-sistem yang lain. Pengangkatan pemimpin di dalam Islam itu dilakukan dengan salah satu di antara yang 3. Jadi bagaimana seseorang itu jadi pemimpin? Pertama, yaitu dengan dipilih oleh ahlul wal aqdi. Jadi yang memilih pemimpin itu adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang faqih, dan orang-orang yang mereka tahu bagaimana gitu. Jadi ya tidak mungkin ya disamakan dengan semua orang. Kemudian yang kedua, dengan mengisyaratkan dari pemimpin pertama kepada pemimpin yang kedua. Jadi seperti Abu Bakar memilih Umar gitu. Dan dalam Islam akan terjadi seseorang jadi pemimpin walaupun ini adalah tidak
sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan mughalabah. Itu adanya orang yang berkudeta dan stabil politik di tangannya. Ini di dalam Islam, Kemudian dalam sistem-sistem selain Islam tentunya seperti hari ini mungkin demokrasi ya yang ada di dunia dan di berbagai negeri, ya dengan cara memilih mana yang terbaik ya. Maka bagaimana kaum muslimin? Bolehkah kita ikut untuk memberikan suara? Ya, dalam kondisi-kondisi seperti ini. Ya. Para ulama berbeda pendapat di dalam hari ini. Tetapi dalam kesimpulannya kalaupun ya itu memberikan suara, maka tentunya bagi umat Islam adalah memilih pemimpin yang punya kemampuan untuk memimpin, memiliki keadilan, memiliki sifat amanah yang disebutkan oleh para ulama tentang syarat-syaratnya. Nah, dan tentunya kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, praktek-praktek yang tentunya akan merusak dalam sistem kepemimpinan di dunia dan di berbagai negara, yaitu dengan tadi praktek-praktek uang, gitu ya, praktek-praktek uang di mana orang memilih itu karena pemberian. Dan sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, masa-masa fitnah itu salah satunya apa? Di mana Nabi SAW mengatakan, ya khairul nasi qarni, tsumma alladzi yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku para sahabat. Kemudian setelahnya tabi'in. Kemudian setelahnya tabi'in. Kemudian setelah itu akan datang orang-orang yang bersumpah sebelum diminta sumpahnya. Orang-orang yang berjanji sebelum diminta janjinya. Ya. Maka ini adalah kondisi-kondisi yang akan menimpa kepada kita. Maka oleh sebab itu kaum muslimin hendaklah menjadi muslim yang cerdas, muslim yang tentunya sangat paham, ya, apalagi mungkin menjadikan kondisi kita adalah menjual akidah kita, menjual agama kita dengan sebab-sebab yang tadi. Wallahu ta'ala alam. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Satu pertanyaan terakhir sepertinya Ustaz, kami angkat dari pesan singkat dan begitu banyak pertanyaan yang berkesesuaian terkait dengan sikap di dalam menghadapi pemimpin muslim yang melakukan sebagian kezaliman, di mana di negeri-negeri kaum muslimin ada sebagian kalangan yang mengajak untuk turun ke jalan berdemonstrasi untuk memberikan aspirasi dan ini disebut sebagai diklaim sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimanakah sikap kami di dalam menghadapi ajakan-ajakan untuk demonstrasi atau unjuk rasa tersebut, Ustaz? Jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya kita telah diberikan pijakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kita hadapi hari ini itu sudah dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan di dalam hadis Ummu Salamah, yaitu salah seorang istri baginda Nabi sallallahu mengatakan, "Yusta'malu alaikum umara'un fata'rifuna wa tunkirun. Paman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima. Walakin man radhiya wa taba'a." Qalu ya Rasulullah alla nuqatiluhum? Qala la ma sallu. Nabi SAW mengatakan akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin yang tentunya kalian melihat ada kebaikan di sisi mereka, tapi juga kalian melihat keburukan-keburukan di sisi mereka. Jadi ada kezaliman, ada kemungkaran, ada maksiat, ada bid'ah, gitu ya, yang ada di sisi mereka. Maka Nabi SAW memberikan pijakan di sini, paman bari'a, ya, paman kariha faqad bari'a. Siapa yang membenci, artinya benci kepada perbuatannya, benci kepada semua apa yang dilakukannya, maka dia selamat. Dan barang siapa yang mengingkari, maka selamat. Dan barang siapa yang mengikutinya, maka dia akan celaka tentunya. Celaka. Jadi pertama Nabi SAW memberikan rambu-rambu. Ketika muncul pemimpin yang zalim, kalau dia adalah ulama, imam menjadi ulama su,
Apa yang dimaksud dengan ulama su? Salah satunya adalah ulama yang mendukung akan kezaliman pemimpinnya, yang mendukung atas kebid'ahan pemimpinnya, bahkan menjadi corongnya umpamanya. Maka tentunya ini adalah penjilat-penjilat yang mereka itu juga nanti akan menjadi anjing-anjing neraka. Ya. Sedangkan yang kedua adalah orang yang mengingkari dengan hatinya, karena tidak ada kemampuan untuk mengingkarinya, baik dengan lisannya atau dengan yang lainnya, tidak mampu. Sedangkan yang ketiga adalah orang yang mampu mengingkarinya. Dan pengingkaran kepada imam yang dianggap dolim, itu udah jelas di sini, yaitu pengingkarannya dengan lisan. Tapi dengan lisan menurut ajaran ahli sunnah, pengingkarannya bukan di mimbar. Pengingkarannya bukan di mimbar-mimbar khutbah Jumat atau di mimbar-mimbar bebas. Tapi pengingkarannya adalah dengan memegang tangannya dengan cara rahasia kepada pemimpin yang dianggap dolim. Dan itu adalah di dalam syariat Islam. Walaupun mungkin di negara-negara yang mengklaim negara yang dikatakan hari ini adalah demokrasi, bahwa demo adalah dibolehkan, dan bahwa berbicara mengkritik pemerintah dibolehkan. Tetapi wallahu alam, dalam pendapat yang hak yang merupakan ajaran ahli sunnah, ajaran Islam, itu dilarang. Apa yang seharusnya bagi kita? Seharusnya bagi kita tadi, kita diperintahkan sabar oleh Allah Ta'ala. Diperintahkan sabar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu lakukanlah setiap perbuatan kita isobah, sesuai dengan dalil, sesuai dengan syariat. Salat kita sesuai, wudu kita sesuai, puasa kita sesuai, zakat kita sesuai, haji kita sesuai. Dan dalam semua sendi-sendi kehidupan kita diperintahkan untuk sesuai dengan syariat. Lalu kita meminta kepada Allah untuk berdoa, meminta akan keadilan kepada Allah. Dan jika kita tidak bisa meminta keadilan dan meminta hak kita kepada pemimpin kita hari ini, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa satu kata yang perlu kita ketahui, bahwa dengan tasbiyah wa tarbiyah adalah perubahan akan datang di negara ini. Apa yang dimaksud dengan tasbiyah tarbiyah? Yaitu mendidik generasi yang akan datang, generasi yang melaksanakan syariat Islam, dan generasi yang jauh dari setiap perkara dari yang bukan Islam. Maka dengan itulah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Wala yansurunallahu may yansuru, innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar akan menolong orang yang menolongnya. Ya, dan sesungguhnya Allah Ta'ala maha gagah dan maha kuat dan maha bijaksana. Jadi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, pertanyaannya sederhana. Hal tawadha'ta ka wudu'i Nabi sallam? Hal sholaita ka sholati Nabi sallam? Hal sumta? Hal hajajta? Hal tasaddaqta? Kasunnati Nabi Sallam, apakah engkau berwudu, sholat, puasa, berhaji, berumrah, dan semua aspek kehidupan telah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah awal dari jihad, ya, awal dari jihad yang akan tentunya menjadi sebab datangnya kebaikan kepada kita hari ini. Dan tentunya Nabi Sallam pun tidak, artinya begitu jelas, ya, dan tidak samar dengan mengatakan isbiru hatta talqauni fi haudhi. Sabarlah kalian dalam menghadapi kondisi hari ini, kemudian sabar sampai kalian akan bertemu di haudku. Artinya orang yang sabar dalam kondisi fitnah ini dan mampu menghadapi semua kesulitan ini dengan tetap istiqomah kepada perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulnya, istiqomah di atas sunnah, maka kita akan bertemu dengan Nabi SAW nanti di haudnya. Yang haud itu luasnya sejauh perjalanan 1 bulan, lebarnya sejauh perjalanan 1 bulan, airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu, kemudian gayung-gayungnya mutiara dari surga, bagaikan bintang-bintang di langit, artinya begitu banyak, dan siapa yang meminumnya tidak akan haus selamanya. Siapa yang sabar hari ini. Demikianlah kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita, yaitu apa? Keimanan, kesabaran. Tapi juga satu perkara yang perlu saya sampaikan, bahwa
tentunya siapapun yang menjadi pemimpin hari ini, dari tingkat apapun, ingat bahwa kezaliman itu adalah kegelapan nanti yaumul qiyamah. Pahami dua perkara. Jika Anda hari ini berkuasa, kemudian Anda melakukan kezaliman, kemudian Anda merasakan bahwa hari ini tidak ada yang memberikan hukuman kepada kezalimanku, dan aku dengan semena-mena melakukan kezaliman hari ini, dan tidak ada orang yang bisa memenjarakan hari ini, maka ingatlah bahwa Allah itu tidak buta, bahwa Allah tidak tuli, bahwa Allah tidak ada perkara yang tersembunyi bagi Allah. Allah akan menghisab setiap di antara kita yang melakukan kezaliman kepada kita. Bahkan disebutkan di dalam hadis, siapa yang pernah memukul kudanya ataupun untanya ataupun ya artinya binatang-binatang dengan tangan kita, maka akan ada hisab nanti yaumul qiyamah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man dolama qoido sibrin minal ardi tawaku yaumal qiyamah bisabi aradin. Barang siapa yang dengan secara zalim mengambil tanah sejengkal tanah, maka nanti akan dikalukan dengan 7 lapis bumi. Bagaimana jika seseorang menjadi pemimpin di satu daerah, 10 juta orang yang menjadi rakyatnya, dan dia telah mendolimi 10 juta orang itu, maka ingatlah bahwasanya mereka akan mengambil hukuman sebagai yang dinamakan pemutusan ketika kita di arasatil kiamah. Tidaklah juga Nabi SAW mengatakan at-tadrul mal muflis, tahukah kalian orang yang rugi? Yaitu orang yang rugi dikatakan orang yang datang dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, tapi orang itu telah mencaci si fulan, menggibah si fulan, mengambil harta si fulan, memukul si fulan. Jadi kalau hari ini ada pemimpin yang memenjarakan orang yang tidak layak untuk dipenjara, kemudian memberikan kekuasaan kepada orang yang tidak layak untuk mendapatkan kekuasaan, maka ingatlah semua kezaliman itu akan dipinta pertanggungjawabannya nanti yaumul qiyamah. Maka di sini adalah nasihat untuk setiap orang yang memiliki kekuasaan. Tapi bagi kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat, maka kita wajib memiliki kesabaran dengan ketakwaan, mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala mengatakan, dan ini sebagai penutup, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar, akan memberikan rizki, dan Allah akan menjadikan urusannya adalah mudah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.